Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, kalian sudah tidak perlu lagi melakukan seat booking melalui NDC Apps. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke ibadah onsite NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar ini. Mari bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, apa kabarnya kalian semua? Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita memuji Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang boleh ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan lebih dari apapun. Sebab kami tahu hanya Engkau lah satu-satunya yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari menyembah Tuhan teman-teman semua. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah.
Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh beribadah online NDC Youth. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, supaya firman Tuhan hari ini boleh disampaikan dengan baik dan boleh kami mengerti dengan baik. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom NDC Youth, dan tak pernah berhenti untuk mengucapkan really excited untuk bisa melayani kalian semua. Dan ya, kita sepanjang bulan ini udah belajar mengenai worship. Dan berbicara mengenai hari ini, sharing firman Tuhan yang aku mau sampaikan, yang aku mau sharingkan kepada kalian semua, itu aku beri judul Worship in Spirit and Truth, ya. Dan aku percaya di Yesus, kalau kalau penyembahan yang terbaik itu gak hanya berhenti dalam gereja, dalam rumah Tuhan. Gak berhenti ketika kita keluar dari, atau waktu pelayanan sudah berakhir. Tetapi menurut aku secara pribadi, worship atau penyembahan itu yang paling efektif, yang paling diuji adalah ketika kita keluar dari ruangan gereja, ya. Karena jujur aja, kalau misalkan dalam gereja itu ada banyak sekali hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat itu memakai topeng. Ya, it's very easy untuk fake it dalam gereja gitu kan. Angkat tangan, melayani, ya shalom, ya mukanya baik, senyum-senyum. Tapi kalau keluar, nah itu yang worship itu pada akhirnya itu our whole life, ya. Seluruh kehidupan kita adalah penyembahan, adalah worship. Dan berbicara mengenai worship in spirit and truth, mungkin kita udah sering dengar ayatnya kan, setelah sudah tiba saatnya kita akan menyembah dalam roh kebenaran. Tapi pertanyaannya, do you understand? Apakah kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Dan hari ini my sermon will be worship in spirit and truth. Dan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi begini, apakah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh itu artinya kita harus berbahasa roh? Apakah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh kita harus bisa berbahasa roh? Apakah konteks dari ayat yang kita baca berbicara mengenai hal tersebut? Jawabannya adalah tidak, Anisius. Tidak. Dan untuk mengerti konteks dari ayat yang baru kita baca, aku mau kita untuk mundur 4 ayat ke belakang untuk mengerti konteks ayat ini itu apa. Jadi konteks ayat ini itu adalah ketika Yesus menanggapi pernyataan perempuan Samaria, ya, yang
menanggapi pernyataan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24 untuk mengerti ya kita ya. Kata perempuan itu kepadanya, perempuan Samaria tadi, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Jadi sama orang-orang Samaria pada waktu itu worshipnya itu di gunung, ya. Nah, lanjut. "Tetapi kamu nyatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah, dan pada waktu itu, pada zaman itu, orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem." Ya. Sama-sama menyembah. Tapi satu orang Samaria di gunung, tapi orang Yahudi di Yerusalem, ya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang." Nah, baru masuk nih. "Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ya. Tuhan Yesus itu langsung meluruskan argumentasi wanita Samaria tersebut dan menyatakan bahwa kedua paham itu salah atau tidak tepat, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama yang disius, menyembah dalam roh itu artinya bukan berarti kita harus berbahasa roh, ya. Tetapi arti dari menyembah dalam roh artinya apa? Artinya sudah tidak ada lagi space atau time yang khusus untuk menyembah Tuhan, ya. Karena pada waktu itu zaman perjanjian lama, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan itu harus berada dalam bait, ya. Baru hadirat Tuhan turun di situ, dan hanya pada saat waktu-waktu tertentu saja yang disius. Tetapi ketika Yesus sudah datang, dia mengatakan apa? Udah nggak ada lagi tuh waktu tertentu. Udah nggak ada lagi tuh tempat tertentu. Udah nggak ada lagi tuh menyembah dalam gunung, di gunung. Udah nggak ada lagi tuh menyembah di Yerusalem. Jadi pada akhirnya dimanapun kita berada, itu kita bisa menyembah Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh. Itu ya. Lebih dalam lagi, dalam kata Yunani pneuma, bicara soal hakikat. Roh itu pneuma, bicara soal hakikat atau esensi yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi kata roh, jika dikaitkan dengan konteksnya, maka menyembah Bapa, menyembah Tuhan di mana saja, tidak terikat lagi ruang dan waktu. Artinya tidak ada lagi tempat yang sakral, yang dimana Tuhan hanya ada di situ. Tuhan itu omnipresent. Jadi everywhere you go, kita bisa lagi mandi dan kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa dalam gereja, kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa lagi jalan-jalan. Bentar lagi season of nongkrong, untuk jalan-jalan, holiday. Dalam negara you holiday, itu you bisa menyembah Tuhan. Itulah yang dimaksud menyembah dalam roh. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kenapa dia adalah roh. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Nah, berbicara mengenai kebenaran berkaitan dengan pernyataan Yesus di ayat 22 yang menegaskan bahwa orang Samaria menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi dengan kata lain, Tuhan yang disembah itu bukanlah Tuhan yang benar. Jadi mengenai dalam tanda kutip kebenaran ini, itu berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya. Berbicara soal pengenalan akan Tuhan yang benar. Itu ya. Jadi mengenai kebenaran ini Endisius, kita harus tahu siapa yang kita sembah dulu. Kita harus tahu siapa yang kita tinggikan. Endisius kalau misalkan lagi encore, lompat-lompat itu kan keringetan, happy, seru segala macam. Lompatnya untuk siapa? Itu. Penyembahan yang benar adalah ketika hati kita, sikap hati worship kita itu benar-benar tertuju kepada Tuhan yang adalah kebenaran itu. Kita tahu siapa Tuhan kita, pribadinya bagaimana, apa yang ia suka, apa yang ia nggak suka, apa yang ia kehendaki dalam hidup kita. Jangan sampai kita lompat-lompat keringetan. Siapa yang kamu lompat-lompat untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus siapa penyelamatku? Apa yang ia kerjakan dalam hidupmu? Kita nggak tahu. Kita harus mengenal dia dengan benar. Ketika kita menyembah, itu dalam kebenarannya, bukan kebenaranmu. Nah, itulah yang dimaksud dalam roh dan kebenaran. Dan menyembah dalam roh dan kebenaran itu harus berjalan bersamaan. Ya, kalau misalkan roh itu, berbicara mengenai penyembah dalam roh. Roh itu kita udah mau menyembah Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita lagi holiday, kita mau bisa menyembah Tuhan. Nah, dan kita roh juga berbicara mengenai excitementnya kita, rohnya menyala-nyala lalu menyembah Tuhan. Tetapi kita menyembah, kita lompat-lompat, kita sampai nangis-nangis, tetapi kita salah mengerti Tuhan. Nggak benar, pengenalannya nggak benar. Ya, akan Tuhan nggak benar, pribadinya nggak benar. Itu percuma. Tetapi kalau misalkan kita udah mengerti Tuhan kita, tahu Tuhan kita pinter mengenal Tuhan kita, tetapi nggak ada spiritnya di situ, nggak menggebu-gebu, nggak ada keinginan, percuma juga. Jadi pada akhirnya menyembah dalam roh dan kebenaran itu harus berjalannya itu berdampingan, jalan bareng, gitu ya. Dan jangan lupa Indisius, sekali lagi, kita udah tahu nih menyembah dalam roh, kebenaran. Yang penting yang nggak boleh kita lupa adalah keluar dari ruang gereja, keluar dari rumah kita, itu yang lebih penting. Itu yang sangat penting. Gitu ya. Karena pada akhirnya worship is our whole life. Menyembah dalam roh dan kebenaran dalam segenap hidup kita. Every time. Karena itu jangan pernah main-main. Jangan pernah jangan pernah asal-asalan di luar sana. Cara kamu berteman, cara kamu bertutur kata, cara kamu berpacaran. Hey, yang sekarang berpacaran, ya, itu juga penting loh. Kenapa? Kita udah tahu kebenaran, Tuhan gak suka immorality. Hati-hati nih yang cowok nih. Dan cewek juga termasuk nih, dalam berpacaran harus hati-hati. Ya, menegur orang, dalam bekerja kita, dalam berbisnis, atau lain sebagainya. Jangan lupa, itu adalah bentuk penyembahan kita juga. Menyembah dalam roh di mana kita berada, our whole life, dan kebenaran. Pribadi Tuhan, apa yang ia suka, firman Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi, Jadi kalau kita udah mengerti ya sebuah kebenaran baru, jadi menyembah dalam roh, nggak harus berbahasa roh. Kalau bisa berbahasa roh, lagi sendiri, di rumah, di kamar, bisa bagus. Do it. Ya, tetapi dalam konteks yang kita baca itu bukan berarti berbahasa roh, tetapi menyembah dimanapun karena Tuhan adalah roh. Nah, itu yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ngerti semua ya? Aman ya? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami mendapatkan sebuah kebenaran baru mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku berdoa Tuhan supaya our whole life, ya, seluruh hidup kita itu adalah penyembahan kepadamu, dan kami boleh benar-benar menyembah dalam kebenaran-Mu, bukan kebenaran kami, tapi dalam kebenaran-Mu yang boleh kami dapatkan lewat firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, bantu kami supaya kami boleh menjadi pribadi penyembah yang benar. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Indisius. See you next week. God bless you all.